Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Sabarman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 seperti yang kita renungkan kemarin, bagian yang kedua. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah. Setelah berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih, Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab Tuhan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengambilnya. Kita lihat ayat yang ke-8. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, oh maaf, sampai ayat 8 di sini. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makannya. Sampai ayat 8 dulu saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana Abraham menanggapi atau meresponi tindakan Allah berinisiatif bertamu ke dalam kemahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan dimulai dari duduk, kemudian melihat, kemudian uh, berlari, menyongsong, berlari, sujud, dan kemudian yang dilakukan adalah minta supaya tamunya itu duduk, istirahat, dan kemudian Abraham menyiapkan, menjamu tamunya dengan semuanya atau makanan yang terbaik. Sapi yang muda yang empuk, kemudian susu, roti disiapkan yang terbaik, tepungnya. Dan sesudah itu dia mengatakan ayat yang ke-8 itu, kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah itu, sedang mereka makan. Artinya Abraham siap seperti pelayan restoran itu untuk kalau tamunya itu memerlukan sesuatu, dia siap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah cara menyambut inisiatif Tuhan, melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya diberi berkat yang luar biasa.
baik waktu, tenaga, kemampuan, harta, dan lain-lain. Semuanya ini adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan berfirman melalui firman-Nya juga untuk bersekutu dengan Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita menyambut Tuhan dengan seperti Abraham tadi sujud, setelah memperhatikan sujud, kemudian melayani. Bahkan bukan melayani saja, tapi siap. Sesudah menghidangkan masih siap. Kalau Tuhan atau tamunya dalam hal ini, salah satunya nanti kita tahu itu Tuhan, untuk memberikan firman-Nya kepadanya. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, baik itu waktu, harta, pikiran, mari kita persembahkan untuk Tuhan. Mari memerlukan waktu di mana Bapak Ibu Saudara perlu bersekutu dengan Tuhan dalam doa atau renungan atau pemikiran sehari-harian memikir Tuhan begitu, merenung firman Tuhan. Kemudian juga kalau sudah punya harta, coba harta saudara persembahkan kepada Tuhan melalui gereja atau melalui uh, hamba-hamba Tuhan yang bekerja di lapangan, di misi-misi di daerah terpencil misalnya, atau di desa-desa yang hamba Tuhan yang kekurangan, yang terlalu minim apa namanya persembahannya, sehingga hidupnya sederhana sekali, atau saudara menolong orang miskin, janda yang sudah tidak bekerja, atau badan misi, atau yatim piatu seperti itu, rumah penampungan seperti itu. Marilah gunakan harta saudara untuk kebaikan. Itu cara mempersembahkan. Dan berikutnya, jangan nganggur di gereja. Di gereja jangan hanya kebaktian saja, jangan ikut sekolah minggu saja, tapi usahakan saudara ikut pelayanan, mungkin ikut kunjungan, ikut berdoa, ikut mendoakan orang lain, apa saja, mungkin jadi MC, mungkin jadi paduan suara, apa saja, tapi jangan nganggur. Jadi Bapak Ibu Saudara coba layani Tuhan melalui harta saudara, pikiran saudara, waktu saudara. Sama seperti Abraham, mempersembahkan yang terbaik, siap untuk diutus, untuk diberi firman kepada Tuhan apa saja. Mungkin saudara membaca firman Tuhan, mungkin diutus, diminta sesuatu. Mari kita siap seperti Abraham melakukan perintah Tuhan. Siap, sedia melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memberi contoh kepada kami bahwa Abraham mempersembahkan yang terbaik, baik waktu, tempat, hidangan, hatinya siap untuk melakukan apa saja yang Tuhan firmankan. Tuhan, berilah kami hati yang rela mempersembahkan harta, mempersembahkan waktu, dan menunggu-nunggu apa firman-Mu yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.